Jenazahnya ditemukan dalam keadaan telanjang bulat dan terdapat tulisan Yokse di dadanya. Kabar. Nah, di video sebelumnya tentang kasus pembunuhan keluarga Coleman, pada tengah-tengah video apakah kamu sudah dapat menyimpulkan siapa pembunuhnya? Nah, walaupun di akhir videonya saya telah memberikan siapa pembunuhnya, namun di video kali ini kalian harus menebak kira-kira siapa pembunuhnya. Gak perlu kalian tulis siapa namanya, namun tebak aja mungkinkah temannya, keluarganya, atau bahkan orang terdekatnya. Nah, simak videonya sampai habis ya. Pada video kali ini, detektif lokal akan membahas tentang 3 kasus pembunuhan yang belum terselesaikan. Kenapa belum terselesaikan? Mungkin karena kejadiannya juga berlatar belakang pada tahun 90-an, sehingga alat-alat canggih yang dimiliki polisi sekarang belum dimiliki oleh polisi pada zaman tersebut. Nah, kita akan langsung masuk ke kasus pertama. Yang pertama adalah kasus Marcia Moore. Marcia Moore adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 22 Mei 1928 dan ia ditemukan meninggal 14 hari setelah tahun baru dirayakan, yaitu tepat pada tanggal 14 Januari 1979. Marcia Moore adalah seorang guru yoga, juga merupakan seorang advokat dan juga peneliti obat ketamin. Obat ketamin itu adalah sejenis obat yang biasanya digunakan oleh tenaga medis untuk melakukan bius. Pada musim dingin pada tahun 1979, Moore yang berusia 50 tahun dinyatakan menghilang. Polisi setempat melakukan pencarian di segala tempat namun tidak ditemukan. Hingga pada tahun 1981, jasad Marcia Moore ditemukan. Ditemukan pada tahun 1981 yang artinya sudah 2 tahun sejak terakhir dilihat pada tahun 1979. Dia ditemukan di hutan dekat rumahnya yang ada di Washington DC, Amerika Serikat. Telah dihipotesiskan oleh para penyelidik bahwa pada malam musim dingin di hutan, Moore telah menyuntikkan semua ketamin yang ia miliki sebagai bahan uji coba yang ia sediakan, lalu membuat ia menjadi tidak sadar dan meninggal karena hipotermia, karena kedinginan tadi ya. Udara yang dingin dapat menyebabkan hipotermia. Namun janggalnya itu pada rahang bawahnya ditemukan catatan bahwa rahangnya ini berlobang ya. Bagian rahang bawahnya ini ada bagian lobang seperti peluru ditemukan di dalam lubangnya. Nah, temannya ini curiga bahwa itu adalah lubang bekas peluru. Namun para penyidik percaya mungkin terjadi pemaparan tengkorak terhadap unsur-unsur itu selama 2 tahun. Jadi mungkin para penyidik ini berpikir bahwa lubang itu bukanlah akibat peluru, namun akibat unsur-unsur alam yang membuatnya itu menjadi berlubang gitu. Setelah itu informasi ini tidak disediakan bagi publik atau publik tidak boleh tahu pada saat ini. Khususnya lagi hasil penemuan-penemuan ini tidak dipublikasikan oleh penyelidik sehingga penyebab kematiannya belum terselesaikan sampai saat ini. Dan yang belum terpecahkan sampai saat ini yang kedua adalah kasus dari Franz Rivera. Franz Rivera adalah tokoh publik atau artis yang memiliki tubuh yang unik. Ini adalah fotonya. Nah, Franz Rivera ditemukan meninggal oleh suaminya pada tanggal 5 Maret tahun 2000 di usianya yang ke-37 tahun.
Berdasarkan otopsi yang pertama, Prince Rivera ini meninggal akibat overdosis obat-obatan yang ia miliki dari obat-obatan antidepresan. Prince Rivera dianggap sedang dalam keadaan depresi pada saat itu, sehingga dia meminum pil antidepresan untuk mengurangi bentuk depresinya yang ia rasakan. Namun, kedua orang tua dari Prince Rivera meyakinkan bahwa dalam kasus kematian Rivera, suaminya ikut campur dan dianggap menjadi penyebab kematian Rivera, sehingga pihak keluarga Rivera menuntut atau memohon untuk dilakukannya otopsi yang kedua kalinya. Dan di hasil otopsi yang keduanya ditemukan bekas jerat atau bekas cekikan pada leher Rivera. Buat suami Rivera diduga melakukan pembunuhan terhadap Rivera, sehingga suaminya Rivera ini dijebloskan ke penjara dan menghabiskan 13 bulan di penjara. Namun, ia dibebaskan pada tahun 2007 setelah otopsi yang ketiga kalinya, karena pada hasil otopsinya itu menunjukkan hal yang berbeda lagi dari hasil otopsi yang pertama. Nah, menurut kamu, apakah suaminya Rivera ini ikut dalam kasus kematian dari Rivera, atau Rivera ini benar-benar meninggal karena overdosis obat, atau ternyata dia dicekik oleh suaminya? Nah, detektif lokal, inilah saatnya kamu untuk komen di bawah menunjukkan kira-kira siapa yang membunuh Prince Rivera dan juga siapa yang sudah membunuh Morse. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Ketiga. Di kasus yang ketiga ini, waktu saya mencari sumber-sumbernya dan juga mencari jalan ceritanya serta mencari gambar-gambarnya, saya sedikit merinding karena rasanya ini hal yang creepy banget. Mungkin kalau menurut kalian di video ini aku bahasnya kurang dalam atau kurang penuh dengan informasi, kalian bisa carinya di Google. Kasus ini sangat terkenal. Nah, jadi kasusnya ini adalah tentang kasus orang yang bernama Stoll. Gunther Stoll nama panjangnya. Gunther Stoll adalah seorang pria asal Jerman yang berprofesi sebagai teknisi di industri pangan. Tanda-tanda kalau peristiwa yang mencengangkan bakal menimpa dirinya mulai nampak ketika Stoll ini mulai menunjukkan perilaku yang tidak wajar. Ia bertingkah seolah-olah ada yang sedang mengikutinya. Di sini creepy banget semua. Dan ia merasa bahwa ada yang mengawasi dirinya setiap saat. Kalau ini jadi ingat kayak waktu film horor apa ya yang mengingatkan kasus ini tuh, kayak yang apa sih, pokoknya mengingatkan film horor yang dia itu ternyata hantunya adalah kakek-kakek yang pakai masker pernapasan itu, apa ya, Conjuring ya kalau nggak salah ya kan, entah Conjuring kedua atau Conjuring ketiga, tapi mirip-mirip itu. Karena kan hantunya itu selalu mengawasi si ceweknya itu kan. Nah, sama seperti Stoll ini merasa kalau dia ini kayak ada yang ngikutin dan ada yang mengawasinya. Bahkan sampai saat ini aja kayaknya kayak gimana gitu, creepy banget rasanya. Nah, lanjut. Nah, Stoll jelas merasa aneh pada perilakunya dia sendiri ini, dan juga bahkan istrinya si Stoll ini juga merasakan keanehan pada diri suaminya. Namun awalnya istrinya itu tidak terlalu menanggapi perilaku ini. Namun lama-kelamaan istrinya pun ini menanggapinya dengan serius. Tapi waktu dia tidak menanggapinya dengan serius, mungkin di sini dikatakan bahwa istrinya itu beranggapan kalau suaminya itu bertingkah aneh karena dia ini
habis dilanda stres berkaitan dengan karirnya. Kayaknya si Stroll ini habis dipecat dan juga karirnya ini kurang bagus pada tahun itu. Nah, kasus makin anehnya lagi ini ketika pada suatu malam, maaf ini tidak dijelaskan tepat tanggalnya berapa, saat tidur malam, Stoll tiba-tiba terbangun dan istrinya ini kaget. Dan ia berkata bahwa, "Oh, aku telah berhasil menemukan jawabannya." Lalu Stoll pun dengan pakaian seadanya, pakaian tidurnya, dia langsung lari. Dia lari membawa mobilnya itu mobil VW kodoknya itu menuju ke bar terdekat. Dia lari ke bar tersebut lalu dia memesan minuman alkohol. Namun karena barnya itu di tengah malam itu masih ramai, cuman orang-orang masih cuek aja gitu. Namun saat minumannya ini diberikan ke stall ini malah lari kabur. Tapi pasti dia udah bayar lah ya. Stall ini lari kabur, namun sempat terjatuh karena dia sempat menabrak seseorang. Katanya mengakibatkan pipinya terluka dan juga berdarah. Tapi di situ dia masih tetap melanjutkan perjalanannya. Dia tetap lari, dia masuk ke mobilnya, lalu dia datang ke kota yang dimana dia pernah tinggal sama. Ketika Stoll pergi dengan mobil VW-nya, itu kejadiannya kira-kira pukul 2. Nah, dia itu pergi ke kota di mana ia pernah tinggal semasa hidupnya waktu ia kecil. Nah, di kota itu dia mencari seorang nenek. Neneknya ini ternyata dia kenal sejak kecil, tapi karena waktu itu kejadiannya pukul hampir jam 3 subuh atau masih jam 2-an subuh, nenek ini merasa kesal, ngapain sih lu pagi-pagi datang gangguin gua, gak tahu apa ini masih jam tidur orang. Akhirnya nenek ini pun menyuruh Stoll untuk pergi pulang dan ia tidak menerima kedatangan Stoll. Karena Stoll pun juga merasa diusir, akhirnya dia pun pergi dengan mobil VW kodok yang ia miliki. Nah, dikabarkan bahwa sekitar pukul 3 dini hari ketika itu ada 2 orang pengendara truk menemukan mobil VW milik Stoll terperosok ke dalam parit yang jaraknya 60 mil dari tempat terakhir ia terlihat. Saat mereka melihat ke dalam mobil, Stoll diketahui masih hidup, namun keadaannya terlihat bersimbah darah. Anehnya lagi adalah Stoll juga terlihat telanjang bulat pada waktu itu, dan juga di dadanya itu ada tulisan yang mungkin kalian bisa pecahkan sendiri, Yokse. Jadi di dadanya ini ada tulisan Yokse. Sebenarnya ini masih belum terpecahkan apa arti Yokse ini. Cuman banyak profiler atau banyak peneliti mengatakan bahwa ini harus dibaca secara terbalik. Cuman sampai sekarang pun juga belum diketahui artinya itu apa atau bagaimana cara membacanya juga masih belum diketahui. Nah, itulah 3 kasus kematian yang belum terpecahkan. Nah, teman-teman, kira-kira dari 3 kasus tersebut mana yang paling seru? Komen di bawah, jangan lupa kalian sebutin kira-kira alasan mereka meninggalnya itu apakah sesuai dengan yang dari informasi ini, atau kalian memiliki opini lain tentang kematian mereka. Saya tunggu komentar kalian. Terima kasih yang udah nonton. Semoga sehat selalu. Salam detek.